sama kita salurkan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih yang telah menghantarkan kita ke tempat ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita, dan kiranya Dia mendahului seluruh langkah kita. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Dia, supaya Dia yang meluruskan jalan kita. Dengan demikian kita saling menghargai antar sesama manusia. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Topik minggu hari ini memanggil kita supaya kita tidak memperjualbelikan sesama kita manusia. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilannya. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk memahami bahwa kita semua sama di hadapannya, dan kita semua juga sama di dalam persekutuan yang kudus itu, orang yang telah ditebus Kristus. Karena itu, marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita haruslah juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kami kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami mohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai
sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan. Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita keenam, jangan membunuh. Kita ketujuh, jangan berzina. Kita kedelapan, jangan mencuri. Kita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikianlah, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat muka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk, kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu ke-13 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Kita baca secara responsorial. Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun mengenakan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kabilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah dari kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Kita bernyanyi. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, aman inang, puji Tuhan jikalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan hingga pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita pada minggu ini, minggu ke-13 setelah Trinitatis, tertulis dalam Matius 27 ayat 1 hingga ayat 10.
Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu kisah tragis dalam Alkitab adalah pengkhianatan Yudas kepada Tuhan Yesus. Yudas salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus lebih kurang 3 tahun, bersama-sama berjalan, melayani, makan bersama, dan bahkan menerima mujizat-mujizat pengajaran dari Tuhan Yesus. Ternyata dia berani mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas bermufakat dengan imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait suci untuk membunuh Tuhan Yesus. Sebagai imbalan yang diterima oleh Yudas, dia menerima uang 30 perak sekali. Nilai 30 keping uang perak jika dikonversikan pada zaman sekarang ini senilai kurang lebih 200.000 rupiah. Dan pada zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, nilai 30 keping uang perak itu adalah harga seorang budak. Bisa kita baca menginang dalam Keluaran 21 ayat 30. Dengan senilai itulah seorang murid Yudas menjual Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Yesus ditangkap dan diputuskan untuk dihukum mati, Yudas menyesali perbuatannya. Yudas mencoba mengembalikan uang itu. Yudas mengatakan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bait suci itu, dia mengatakan, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Bapak Ibu Saudara, melalui kata-kata ini sesungguhnya Yudas sudah mengakui kegagalannya. Yudas sudah mengakui bahwasanya Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Namun Bapak Ibu Saudara, penyesalan Yudas itu tidaklah menunda tindakan yang akan terjadi bagi Tuhan Yesus. Menyerahkan darah orang yang bersalah pada waktu itu adalah suatu pelanggaran yang sangat berat sekali.
adalah dosa atau kekejian di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yudas mengembalikan uang itu dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, apa kata imam-imam besar dan tua-tua itu kepada Yudas? Itu bukan urusan kami, itu urusanmu sendiri. Dan dengan demikian Yudas menyesal dan dia pergi menggantungkan diri, dia bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, kita lihat cerita tadi, imam-imam kepala dan tua-tua bait suci itu mereka tidak peduli dengan kehidupan Yudas bagaimana begitu. Walaupun Yudas harus menangis, menyesal dan bahkan bunuh diri, mereka tidak peduli dengan itu. Dan bahkan uang yang dilemparkan oleh Yudas itu mereka ambil dan mereka mengatakan jangan mencampurkan ini dengan persembahan di bait suci, tetapi marilah kita beli tanah. Dan tanah itu disebut tanah tukang priuk yang kemudian dibuat menjadi tempat pekuburan orang asing. Dan dengan demikian genaplah firman Tuhan yang telah difirmankan kepada Yeremia yang mengatakan mereka menerima 30 uang perak, itu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tukang tanah, tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, apa motivasi Yudas untuk menjual Tuhan Yesus? Ada beberapa hal dikatakan motivasi Yudas menjual Tuhan Yesus. Yang pertama, Yudas orang yang tamak. Itu terlihat kemungkinan dalam Yohanes 12 ayat 6. Yudas itu seorang pencuri yang mengambil uang dari uang kas yang dipercayakan kepadanya. Yudas itu seorang bendahara di tengah-tengah murid Tuhan Yesus yang aktif dalam keuangan, dan dia mencuri uang dari kas yang dipercayakan kepada dia. Apa yang mau dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara? Pelayanan yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus ternyata terkadang tidak menentukan bagaimana kedekatan kita dan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita merasa takut kepada Tuhan Yesus. Ini terjadi dalam kehidupan Yudas. Dia seorang bendahara yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ternyata dia bahkan mencintai uang, dan cinta uang akan menjadi sebuah celah bagi iblis untuk menghancurkan kita. Cinta uang, dan dalam 1 Timotius itu dikatakan menjadi akar segala dosa. Karena itu janganlah mengabdikan dirimu amang-inang kepada uang. Jika uang menjadi tuan bagi kita, maka uang itu adalah tuan yang paling kejam. Karena ketika kita tidak mendapatkannya, kita akan beringas. Dan ketika kita mendapatkannya, kita akan selalu haus dan haus. Itu sama seperti yang dikatakan seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus. Maka jangan buat uang menjadi tuan, karena uang itu adalah tuan yang paling kejam. Ingatlah bahwa kita telah ditebus Kristus. Darah Kristus sendiri yang menebus kita. Maka jadikanlah Yesus Kristus itu menjadi Tuhanmu, karena dialah pemilik hidup kita. Tuhan Yesuslah pemilik hidup manusia, dan secara khusus orang-orang percaya. Karena itu Abang Inang sangat menarik lagu Bukan kita nomor 476 itu jelas-jelas yang menyatakan bahwa Yesus adalah pemilik kita. Katakan di situ, "Dada guru dia, Yesus
Jelas roh aku bege Yesus namun jiwa dan bea guru dia Yesus na umoko na puna atung sarelena mangolu Yesus na punaan. Jadikanlah Yesus menjadi Tuhanmu dan pemilikmu di dalam kehidupanmu. Ketika Dia menjadi Tuhan dan pemilik kita, Dia adalah Tuhan dan pemilik yang maha murah, yang maha baik, yang maha pengasih, maha pengampun. Dan jadikanlah Tuhan Yesus menjadi pemilikmu. Dia akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Itu telah dikatakan dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat 32. Dikatakan di situ, karena Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus pemilik kita itu tahu segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Dia akan mencukupkan segala sesuatunya bagi kita. Saudara-saudari, jadikanlah Yesus menjadi pemilikmu dan jadikanlah Yesus menjadi Tuhanmu di dalam kehidupanmu, sehingga kita jauh dari kekejian, pengkhianatan, dan bahkan menjual beli, memperjualkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua yang menjadi motivasi Yudas untuk menjual Yesus, karena Yudas berharap Yesus memimpin pemberontakan kepada Romawi dan menjadi Raja Israel. Yudas berharap supaya Yesus itu memimpin pemberontakan mereka pada Romawi, karena ketika itu bangsa Israel di dalam penjajahan Romawi. Dan ketika Yesus lahir, mereka berharap bahwasanya Yesus itu adalah Raja yang baru, Raja yang memimpin mereka di dunia ini. Namun kita lihat Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya memang dari kita dulu dari kehidupan Yudas berasal dari kelompok Yahudi garis keras. Dan kalau diartikan Iskariot itu artinya belati. Jadi pada waktu itu, pada saat itu kelompok Yahudi garis keras sering membawa belati kemana-mana ketika mereka bepergian. Karena itu sesungguhnya mereka sudah biasa memakai alat belati ini untuk memberontak. Dan ketika itu Yudas berharap Yesus itu akan memimpin mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintah Romawi. Yudas menyerahkan Yesus itu sesungguhnya bukan berarti dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwasanya Yesus adalah Mesias. Bahkan sebaliknya dia benar-benar sangat-sangat percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang telah dinubuatkan yang datang ke dunia ini. Dia juga kagum dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karya-karya Tuhan Yesus yang melakukan mujizat-mujizat, kesembuhan, melakukan tanda ajaib, memberikan makan 5.000 orang, dan pengajaran Tuhan Yesus. Sesungguhnya Yudas kagumi. Hanya ketika Yudas mengikuti pengajaran Tuhan Yesus, dia tidak melihat ada tanda-tanda bahwasanya Yesus akan memimpin mereka berontak melawan pemerintahan Romawi. Bahkan di akhir-akhir waktu yang dekat untuk penyaliban Tuhan Yesus, Yudas melihat bahwasanya Yesus itu mengajarkan kebaikan-kebaikan, dan bahkan Yesus mengajarkan supaya mereka membayar pajak kepada Kaisar Romawi. Jauh dari harapan Yudas. Maka Yudas berpikir dengan menyerahkan
Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala dan kepada kepala-kepala bait suci Allah itu, nanti Tuhan Yesus akan dibunuh, maka Yesus akan melakukan perlawanan dan akan menunjukkan kekuatannya yang bisa memimpin mereka berontak melawan orang-orang yang melawan Tuhan Yesus. Tapi sesungguhnya semuanya itu hanyalah kehendak Yudas saja. Dia tidak memahami kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Yang walaupun sesungguhnya dia percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia memaksakan kehendaknya kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus itu akan datang ke dunia ini dan dia akan menderita. Anak manusia akan menderita, disalibkan dan mati dan bangkit kembali. Namun adalah hal yang sangat keji jikalau seorang murid harus menyerahkan gurunya, mengkhianati gurunya, memberikan gurunya kepada kelompok orang yang membenci gurunya sendiri. Itu bukanlah tindakan kesetiaan kepada guru. Itu bukanlah tindakan yang baik. Maka dengan demikian kita lihat dalam nats ini, Yudas memang memaksakan kehendaknya kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini juga mengingatkan kita supaya kita tidak memaksakan kehendak kita ke kehendak Tuhan, tetapi marilah dengan rendah hati menyerahkan hidup kita dan menerima kehendak Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena kehendak Tuhan itu jauh lebih baik dalam hidup kita ini daripada kehendak kita sendiri. Karena rencana Tuhan itu jauh lebih indah di dalam kehidupan kita ini daripada rencana kita sendiri. Yang walaupun kita lihat sepertinya menyakitkan, terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, terkadang tidak sesuai dengan prestise kita, dengan harapan-harapan kita. Tetapi walaupun terkadang sakit, apabila itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah yang lebih indah di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dengar akan kehendak Tuhan, ikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam nats ini, walaupun sesungguhnya semua hal ini telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, bahwasanya Tuhan Yesus itu akan datang ke dunia ini. Dia akan menderita, disalibkan, dan dia akan bangkit kembali dan naik ke surga. Anak manusia itu harus menderita, bahkan mati. Namun dalam firman Tuhan juga dikatakan, celakalah orang yang menyalahkannya. Jelas Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwasanya celakalah orang yang menyerahkan darah orang suci itu kepada pembunuh. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana celakanya kehidupan Yudas. Walaupun memang dia menyesal, tapi hukum Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Dia kemudian mati bunuh diri akibat kesalahan Yudas. Dia memilih untuk menyudahi hidupnya dengan menggantungkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun motivasi, jangan kita sekali-kali menjual orang lain. Apapun motivasinya, jangan sekali-kali kita memperjualbelikan manusia, karena kita sama di hadapan Tuhan. Manusia yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Kita semua manusia sama diciptakan Tuhan sebagai mandataris Tuhan di dunia ini. Kita bukan barang yang bisa diperjualbelikan, tapi kita adalah
manusia yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan sekali-sekali kita amang-inang mengkhianati siapapun itu. Jangan kita menjual siapapun itu. Bahkan orang kecil sekalipun jangan kita jual. Jangan kita menjual keluarga kita, kelompok kita, kuliah kita, ataupun masyarakat lain di sekitar kita. Tapi marilah kita saling mengasihi karena kita sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema atau topik minggu kita, minggu setelah Trinitatis ini dikatakan manusia tidak untuk diperjualbelikan. Untuk itu kita tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan sesama manusia, termasuk dalam bentuk eksploitasi apapun itu. Sekecil apapun gaya kita untuk mengeksploitasi orang lain, dan bahkan mengeksploitasi anak-anak kita sendiri juga, orang-orang lemah, kita dilarang untuk melakukan itu. Karena diri kita semuanya adalah milik Kristus. Kita bukan milik kita, anak-anak kita itu juga bukan milik kita saja, tapi mereka adalah milik Kristus. Kita juga adalah milik Kristus yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu tiadakanlah yang memperjualbelikan manusia, karena itu merupakan pembunuhan dan kekejian di hadapan Tuhan. Kita semua telah ditebus Kristus. Kita berharga di mata Kristus, dan bahkan darahnya yang kudus tercurah demi menebus kita dari perbuatan dosa dan dari dunia ini. Karena itu mari amang-inang kita saling menghargai, saling mencintai. Jauhkanlah yang mengeksploitasi orang lain dan bahkan menjual orang lain, sehingga kita benar-benar menghargai hidup ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, dengan firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kejinya kehidupan yang mengkhianati dan terlebih yang memperjualbelikan manusia. Bapak yang baik, kiranya Engkau yang menguatkan kami supaya kami memahami firman-Mu dan boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami benar-benar saling menghargai satu dengan yang lain. Kami jauh dari rencana mengeksploitasi orang lain dan bahkan memperjualbelikan manusia. Bapak yang baik, berkati kami, berkati gereja HKBP Sukatani dan seluruh gereja Besok Paulus Depok. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari pandemi COVID-19 dari dunia ini Tuhan, dan dari bumi kami Indonesia ini. Berkati gereja-Mu dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 749 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Oh
wajah kita kepada Tuhan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hors manita salutis